Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini hari kita bisa bertemu untuk membahas pembelajaran kita tentang taharah. Namun sebelum kita masuk ke konten kita, apa sih yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita? Jadi tujuan pembelajaran kita di sini diantaranya pertama, kalian itu diharapkan nanti bisa menjelaskan atau mendefinisikan pengertian taharah. Terus juga bisa menjelaskan pengertian hadas dan membiasakan diri untuk menjaga wudhu, kesucian dan kebersihan. Karena sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman. Ada lagi asar dari para sahabat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Namun alangkah bagusnya kita menggunakan hadis Rasulullah at-tahuru satrul iman, bahwasanya kesucian itu cabang atau bagian daripada iman. Karena menurut Imam Ghazali, kesucian itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan kebersihan. Bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci sudah tentu bersih. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Oke, nah di sini ada gambar. Ada gambar orang yang sedang berwudu. Karena taharah itu ada bagian-bagiannya, dia mensucikan diri daripada najis. Bisa juga dia mensucikan diri daripada hadas. Sedangkan hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada anak yang berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Oke, ini persepsi Bapak. Nah, sekarang tolong bagaimana persepsi Anda, masukkan di kolom komentar. Oke. Setelah kalian mengisi nanti, di sampingnya itu orang sedang apa? Terus apa sih hubungan antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua? Oke. Setelah itu, setelah kalian isi di kolom komentar, kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Nah, hadas ini istilah dari bahasa Arab. Iya, dari bahasa Arab artinya baharu, al-hadas. Ada hadas, ada hadas. Kalau makharijul hurufnya hadas. Tapi kalau yang sudah baku dalam bahasa Indonesia itu hadas. Hadas ini kalau secara bahasa adalah sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Sedangkan yang dimaksud oleh istilah fikih, hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Akibat apa atau ditimbulkan oleh apa? Karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci. Jadi asalnya suci, terus dia batal. Nah, terus kita lanjut dulu lah. Oke, nanti simak aja dulu. Setelah itu nanti kita coba kita kita bahas, kita diskusikan. Bisa nanti lewat kolom komentar atau lewat WA. Oke, macam-macam hadas. Hadas itu terbagi dua tadi. Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar ini adalah keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia suci maka ia harus mandi wajib. Seandainya air tidak ada, diganti dengan tayamum. Atau dia ada penyakit yang tidak bisa kena air, maka diganti dengan tayamum.
Setelah hadas besar ada lagi nanti ada lagi hadas kecil. Hadas kecil itu adalah hadas yang keadaan seseorang itu mengharuskan dia berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya tersebut. Nah, kalau air tidak ada diganti dengan tayamum. Oke. Itu pembahasan tentang hadas. Sekarang kita masuk tentang najis. Nah, kalau hadas itu berkenaan dengan diri seseorang, sedangkan najis itu bendanya, benda yang keluar dari tubuh seseorang atau benda yang dari orang lain atau dari makhluk lain juga. Oke. Najis di sini diartikan adalah kotoran yang setiap muslim itu wajib membersihkan diri daripada kotoran tersebut. Jadi apabila di tubuhnya ada najis, maka ibadahnya tidak sah. Karena syarat sah ibadah itu suci tempat, suci pakaian, dan orang tersebut juga suci daripada hadas kecil, tubuhnya, dan dia juga suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini ada di surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bahkan ini menjadi doa kita setelah kita berwudu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah hamba saya ini sebagai hambamu yang saleh. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya ini, hambamu ini sebagai orang-orang yang bertaubat dan orang yang suka mensucikan diri, dan juga jadikanlah saya ini Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, dan menjadi hamba-hamba Engkau yang saleh. Karena perkataan saleh ini termasuk daripada doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam tafsir Jalalain kita meminta itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Dalam tafsir Jalalain, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka itu siapa? Para anbiya, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Dan di situ kita meminta supaya kita masuk kepada orang-orang yang saleh, supaya kita mendapat kenikmatan. Apa sih arti nikmat itu? Dalam kamus bahasa Arab disebut dengan kelezatan. Jadi setiap yang lezat itu nikmat. Oke, terus lanjut lagi ke materi kita. Nah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Nah, ini hadis daripada riwayat Muslim. Kalau ada an-nazafatu minal iman, ada sebagian mengatakan itu asar, perkataan sahabat. Nah, wallahu a'lam lah. Yang jelas an-nazafatu minal iman itu ditakhris atau dilacak di kutubus sitah itu tidak ketemu. Jadi ada dihukumkan itu, ada yang mengatakan sebagai asar atau perkataan sahabat. Cuma tujuannya sama, tapi konteksnya mungkin berbeda. Imam Ghazali itu lebih suka memakai at-tahuru daripada an-nazafatu. Karena kata beliau, at-tahuru itu suci, kesucian. Itu derajatnya lebih tinggi daripada kebersihan. Jadi sesuatu yang suci pasti bersih. Sedangkan sesuatu yang bersih belum tentu suci. Nah, itu biasanya di dalam kitab Imam Ghazali beliau sering menggunakan kata at-tahuru. At-tahuru syatrul iman. Rawahul Muslim. Nah, di sini ada lagi gambar. Nah, ini gambar. Oke, silakan nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Bisa lewat WA, bisa lewat Telegram. Setelah kalian mendiskusikannya, nanti kirim komentarnya di kolom komentar. Apa sih? Nah, terus kasih namanya. Ini yang komentar ini siswanya. Jadi silakan ada 5 atau 6 orang nanti diskusikan nih. Ini apa sih najis? Najis ini seperti apa sih? Ada enggak klasifikasinya? Ada tidak cara membersihkannya? Apakah beda antara najis yang satu dengan najis yang satunya? Cara membersihkannya. Mungkin sedikit Bapak beri gambaran klasifikasinya itu.
najis itu terbagi tiga. Pertama, ada yang namanya najis